Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamis, Bogor. Jadi di sore hari ini kita akan mereview tanaman jeruk nipis, jeruk untuk disambal. Jadi Bogor ini samping menghasilkan memproduksi tanaman pertanian berupa sayur-sayuran, juga menghasilkan jenis bumbu, misalnya jeruk seperti itu. Dan kemarin juga beberapa kita sampaikan ada tanaman lada dan seterusnya. Baik, sebelumnya kami sampaikan tentunya terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga konten kami terus tumbuh berkembang. Untuk itu kami mohon untuk komen, saran, subscribe, dan like. Baik, kita review tanaman tersebut, kebun tersebut. Baik, ini adalah tanamannya, tanaman jeruk itu. Jadi kita bisa lihat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini bunganya dari jeruk nipis. Ini juga sama. Ini sudah ada buahnya kecil, walaupun kecil. Kemudian di ujung ini beberapa juga menghasilkan bunga seperti itu. Di atas juga ada bunganya. Nah, ini kita bisa lihat di buahnya. Ini buahnya. Nah, saya ingin tunjukkan yang cukup besar. Nah, ini buahnya. Ini cocok, ini biasanya kalau ukuran segini ini biasanya udah cocok untuk digunakan untuk sambal gitu. Nah, ini yang besar seperti ini. Ini masih kecil-kecil dan di ujung ini juga. Nanti saya akan ceritakan bagaimana bisa mendapatkan buah seperti ini. Ini juga sama, ini buahnya banyak. Tuh. Ini juga sama, kita bisa lihat buahnya. Ini calon-calon buahnya juga cukup banyak. Ini kita temukan buahnya seperti ini. Terus juga buahnya ini masih kecil. Ini sudah dipanen ya, beberapa kali sudah dipanen ini. Ini juga sama, kita temukan tuh buahnya kecil-kecil masih. Di ujung juga sama buahnya. Oke, kelihatan. Ini juga sama nih buahnya nih. Oke, bisa tunjukkan. Ini juga daunnya biasanya diambil juga untuk bumbu biasanya. Ini juga buahnya nih, kelihatan. Ini juga sama buahnya. Ini juga buahnya. Oke, jadi kebun jeruk tadi ditanam berupa hamparan seperti ini. Jadi kalau sistem pertanian seperti ini kita sebut namanya tumpang sari. Jadi kebun jeruk ini tanam dengan cara tumpang sari seperti ini. Oke, ada pohon pisang, ada pepaya, ada rumput gajah, ada jagung di situ, kemudian ada jeruk nipis, dan ada beberapa jenis yang memang tanaman-tanaman ini menghasilkan secara cepat periodik. Baik, yang ingin saya sampaikan pertama adalah bagaimana tanaman jeruk ini bisa berbuah seperti ini, besar, dan hasilnya terus-menerus. Pertama tentunya adanya pemeliharaan. Jadi gulma-gulma yang ada seperti ini, nah ini harus dibersihkan. Kemudian gulmanya ini itu jangan dibuang, tetapi dimasukkan ke dalam tanah. Jadi dibongkar tanahnya dalam jalur-jalur seperti ini, dibenamkan di situ. Karena ini juga akan membantu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kemudian yang berikutnya setelah ada pemeliharaan, tentunya yang berikutnya adalah pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk ini tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dia akan juga merangsang mikroba, binatang-binatang tanah tumbuh dengan cepat, dan kalau tidak hati-hati maka ada penyakit-penyakit juga akan hidup seperti itu. Jadi pemberiannya harus seimbang, gitu. Artinya seimbang itu tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga akan berakibat munculnya serangan hama penyakit. Jadi pemberian yang pupuk bisa diberikan dalam bentuk pupuk kandang,
kemudian juga bisa pupuk pabrik seperti itu. Nah, pupuk kandang ini masalahnya dia juga disenangi oleh penyakit-penyakit itu. Jadi harus hati-hati di situ gitu, sehingga dicari pupuk kandang yang memang sudah matang, sudah cepat terdekomposisi sehingga unsur haranya bisa tersedia gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, cara yang berikutnya adalah supaya jeruk-jeruk ini tumbuh, tentunya dicukupi di samping unsur hara yang tadi ini juga pengendalian penyakitnya, misalnya belalang, kemudian jenis-jenis serangga yang lain yang bisa merusak daunnya seperti ini, dan itu juga diperlukan. Itulah beberapa hal yang khusus untuk tanaman jeruk, tetapi lebih baik lagi kalau misalnya tanaman ini dicampur tumpang sari, karena tanaman yang beragam dalam suatu lahan yang sama itu dia akan memberikan ketahanan terhadap serangan penyakit khususnya dan hama tentunya. Itulah beberapa kiat yang bisa dilakukan sehingga beberapa kita bisa lihat ini kebun jeruk ini bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah yang baik, dan beberapa kita bisa lihat tanaman jagungnya juga sudah panen. Demikian melaporkan dari Sukamakmur, dan kami tentunya terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga konten kami terus tumbuh dan berkembang. Dan tidak lupa juga kami mohon juga dukungannya berupa komen, saran, subscribe, dan like. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.